Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri Sobat kelas 8, berjumpa kembali di channel Edukasi Science. Beranjak ke pembahasan berikutnya, di KD yang baru kita akan bahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan fokus pada materi zat aditif pada makanan ya, nak ya. Pernahkah kamu menyiapkan secangkir kopi? Bahan apa yang kamu tambahkan ke dalam kopi tersebut agar tidak terasa pahit? Tentunya kamu akan menambahkan gula ke dalam kopi tersebut, bukan? Dalam hal ini, gula termasuk zat aditif. Gula biasanya ditambahkan ke dalam minuman atau makanan untuk memberikan cita rasa manis. Tahukah kamu bahwa di dalam kopi terkandung zat yang bernama kafein? Zat ini dapat merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan efek senang, bersemangat, dan tidak mengantuk. Efek dari kafein inilah yang menyebabkan orang sulit meninggalkan kebiasaan untuk mengonsumsi kopi. Kafein merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketagihan bagi yang mengonsumsinya. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan zat aditif dan zat adiktif? Untuk menjawab rasa ingin tahumu, ayo pelajari bab berikut ini dengan semangat ya. Sebelum kita lanjut, Sobat kelas 8 harus mengetahui kemampuan minimal yang harus kamu miliki ya nak ya. Di KD pengetahuannya, minimal kamu harus mampu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian di KD keterampilan, kamu harus mampu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Sebenarnya, zat aditif bukanlah sesuatu yang asing bagi kamu. Makanan yang kamu konsumsi sehari-hari umumnya mengandung zat aditif. Sebagai contoh nih, mie bakso dan sirup seperti yang pada gambar ini biasanya diberi pengawet. Ke dalam mie bakso juga biasanya ditambahkan garam, kecap, saus, cuka, vetsin sebagai penyedap. Demikian juga dengan minuman. Es sirup mengandung pemanis dan pewarna. Nah, zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman sebagai pengawet, penyedap, pemanis, dan pewarna, dan keperluan lainnya itulah yang disebut dengan zat aditif. Dengan tambahan zat aditif, tampilan makanan dan minuman menjadi lebih menarik, rasanya beragam, dan lebih tahan lama. Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk makanan tersebut. Zat aditif ditambahkan ke dalam makanan selama proses pembuatan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, zat aditif makanan atau bahan tambahan pangan terdiri atas beberapa golongan. Di Indonesia, pemakaian zat aditif diatur oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau sering disebut dengan Dirjen POM. Pemberian zat aditif pada makanan secara garis besar bertujuan untuk yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan karena selama proses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak atau hilang. Yang kedua, agar makanan lebih menarik. Yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. Dan yang terakhir, agar makanan lebih tahan lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang tadi disebutkan, bahwa bahan tambahan pangan terdiri atas beberapa golongan. Namun, pada bagian ini hanya akan dibahas beberapa zat aditif yang sering kita gunakan ya. Yang pertama, pewarna, kedua pemanis, kemudian pengawet, perisa, dan yang terakhir, penguat rasa. Berdasarkan bahannya, zat aditif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Apa sih perbedaan antara keduanya? Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahannya berasal dari alam. Garam yang ditambahkan pada mie bakso dan gula ditambahkan pada sirup merupakan contoh zat aditif alami. Zat aditif alami lainnya misalnya ada asam, ada jahe, kunyit, dan daun pandan. Sementara itu, zat aditif buatan atau sintetis dibuat melalui proses kimiawi di dalam laboratorium. Zat aditif buatan dibuat dari bahan yang sifatnya mirip dengan bahan alami yang sejenis. Zat aditif buatan umumnya dapat diproduksi dalam jumlah banyak, lebih tahan lama, serta takaran penggunaannya lebih sedikit dibandingkan zat aditif alami.
Namun, beberapa zat aditif buatan dapat berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Vetsin atau monosodium glutamat yang sering dikenal dengan MSG yang ditambahkan pada mie bakso dan pewarna sirup merupakan contoh zat aditif buatan. Mari kita bahas zat aditif alami dulu ya. Zat aditif alami yang pertama itu berupa pewarna alami. Bisa kita simak bersama. Pewarna alami ada 6 macam di sini. Ada kurkumin yang berwarna kuning berasal dari kunyit dan biasa digunakan pada nasi kuning dan tahu. Kemudian ada klorofil yang berwarna hijau berasal dari daun suji, daun pandan, katuk, dan bayam yang biasa digunakan pada pembuatan kue bika, dadar gulung, kue bolu, dan cendol. Kemudian ada lagi karamel yang berwarna coklat berasal dari gula cair, biasa digunakan pada roti, biskuit, permen, serta minuman. Kemudian ada lagi pewarna alami yang bernama karoten yang berwarna orange hingga merah yang berasal dari wortel dan pepaya, biasa digunakan pada pembuatan minyak goreng, margarin maupun kue. Kemudian pewarna alami berikutnya adalah merah bit yang memberikan warna merah berasal dari buah bit, biasa digunakan pada pembuatan susu, yogurt, kue, dan saus. Kemudian pewarna alami yang terakhir adalah antosianin. Itu dapat memberikan warna merah, biru, dan ungu. Sumbernya kalau yang berwarna merah itu berasal dari stroberi dan pacar air. Sedangkan kalau berwarna biru berasal dari kembang telang dan yang berwarna ungu berasal dari anggur, manggis, dan ubi jalar. Nah, untuk antosianin ini biasa digunakan pada minuman, sari buah, susu, yogurt, maupun puding. Zat aditif alami berikutnya kita akan bahas di pemanis alami ya. Perlu sobat ketahui juga, pemanis alami itu ada beberapa macam. Yang perlu kita kenali antara lain ada glukosa, fruktosa, sukrosa, sorbitol, dan xilitol. Nah, apa sih perbedaan antara glukosa hingga xilitol itu? Bisa dipahami sama-sama ya. Kalau glukosa itu adalah karbohidrat hasil fotosintesis merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Sedangkan fruktosa merupakan gula aren tingkat kemanisan paling tinggi, kemudian sukrosa terbentuk dari penggabungan glukosa dan fruktosa, kemudian sorbitol itu adalah gula alkohol dari reduksi glukosa dan aman bagi penderita diabetes. Kemudian yang terakhir ada xilitol, yaitu gula alkohol hasil reduksi silosa dan tidak menyebabkan karies atau kerusakan pada gigi. Nah, pemanis alami yang sudah kita kenal dan dekat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada gula aren. Yang kedua adalah gula kelapa atau sering disebut juga dengan gula Jawa. Next ada gula pasir atau gula tebu. Kemudian yang terakhir adalah madu. Nah, contoh keempat pemanis alami ini biasa dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan bahas pengawet alami ya. Makanan secara alami akan mengalami pembusukan seiring bertambahnya waktu. Coba kamu perhatikan, apa yang terjadi jika nasi disimpan berhari-hari? Lama-lama, nasi akan basi, bukan? Begitu pula makanan lainnya. Buah-buahan akan busuk dan susu akan masam jika dibiarkan dalam waktu lama. Untuk mencegah agar makanan tidak cepat busuk atau rusak, manusia melakukan berbagai cara untuk mengawetkan makanan. Misalnya melalui pendinginan, penyinaran, pengeringan, pengalengan, dan pengasapan. Selain cara-cara tersebut untuk menjaga kondisi makanan agar dapat bertahan lebih lama, biasanya ke dalam makanan ditambahkan pengawet. Penambahan pengawet dimaksudkan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap makanan akibat mikroorganisme. Pengawet makanan dapat berupa pengawet alami maupun pengawet buatan. Nah, yang kita bahas kali ini, kita akan membahas pengawet alami. Contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu telur asin. Awalnya telur ini adalah telur rebus. Nah, agar telur rebus ini awet, maka harus diawetkan. Diawetkannya pakai apa, Bu? Maka ditambahkanlah garam sehingga disebut dengan telur asin. Kemudian gambar bawahnya ada buah-buahan. Ini adalah manisan buah ya, Nak ya. Namanya juga manisan. Berarti pengawetnya adalah berupa gula. Nah, garam dan gula ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu dapat menyerap kelebihan air dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada makanan. Contoh pengawet alami selanjutnya adalah
yang sering digunakan pada pembuatan acar. Acar ini isinya ada timun dan wortel. Biasanya ditambahkan cuka. Selanjutnya di bawah ada gambar nasi kuning. Nah, nasi ini dibuat kuning dengan tambahan kunyit. Kunyit ini juga berfungsi selain sebagai pewarna makanan juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena kunyit bersifat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan makanan. Biasanya kunyit digunakan untuk mengawetkan tahu atau nasi kuning agar tidak cepat basi gitu. Jadi selain untuk buat nasi kuning, kunyit juga berfungsi untuk mengawetkan tahu. Lanjut, kita akan bahas perisa. Perisa ini memberikan aroma dan rasa pada suatu makanan. Nah, pada gambar 1 dan 2 ini, contoh perisa alaminya itu sama, yaitu daun pandan. Daun pandan biasanya ditambahkan pada pembuatan bubur kacang hijau maupun kolak. Nah, yang gambar kedua ini ditambahkan pada pembuatan nasi. Kemudian, contoh perisa alami berikutnya adalah jahe. Jahe biasanya ditambahkan pada pembuatan sayur sop maupun bubur, seperti itu. Nah, yang terakhir, di gambar yang terakhir ini, kita fokus pada daun jeruknya ya nak ya. Daun jeruk ini biasanya ditambahkan pada pembuatan kacang bawang, agar kacang bawang ini selain rasanya makin gurih juga ada aromanya sedap gitu. Penguat rasa. Nah, bahan-bahan ini dapat sobat temui di dapur ya nak ya, bisa tanya sama bunda. Bahwa bahan-bahan ini berfungsi sebagai penguat rasa. Ada ketumbar, ada merica, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Sobat juga akan menemui lebih banyak lagi bahan alami yang ada di dapur ya nak ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Sekarang, setelah semuanya selesai dibahas di bahan alami, kita akan bahas zat aditif buatan ya nak ya. Zat aditif buatan yang pertama berupa pewarna buatan. Nah, di tabel ini merupakan pewarna buatan yang diizinkan digunakan pada makanan. Pewarna buatan yang dikenalkan di SMP itu ada tartrazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, ponseo 4R, eritrosin. Nah, untuk warna yang dihasilkan dan digunakan pada makanan apa saja bisa disimak sama-sama ya oleh sobat kelas 8 karena ini tabelnya masih berlanjut. Pewarna buatan selanjutnya yang harus dikenal oleh sobat adalah merah alura, indikotin, biru berlian, hijau FCF, dan coklat HT. Warna yang dihasilkan juga beragam ya sobat ya, dan digunakan pada makanan apa saja pun juga beragam. Selanjutnya kita akan bahas pemanis buatan. Pemanis buatan yaitu pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Nah, contoh pemanis buatan yang perlu kita kenal yaitu yang pertama ada sakarin, siklamat, aspartam, sukralosa, asulfamka, dan neotam. Nah, untuk tingkat kemanisan, sobat kelas 8 dapat memperhatikan di tabel ini ya. Lanjut, kita akan bahas pengawet buatan. Pengawet buatan yang diizinkan pada makanan yaitu natrium benzoat yang biasa ditambahkan pada minuman, kecap, margarin, saus, manisan, dan buah kalengan. Kemudian asam propionat biasa ditambahkan pada pembuatan roti, keju, mentega, maupun margarin. Kemudian ada natrium nitrit biasa ditambahkan pada keju, ikan, daging, kornet, sosis, kue kering, dan biskuit. Kemudian ada lagi sulfit biasa ditambahkan pada potongan kentang, sari nanas, dan udang beku. Kemudian pengawet buatan yang terakhir yaitu asam sorbat yang biasa ditambahkan pada keju, sari buah, margarin, dan acar. Borak dan formalin sering disalahgunakan pada bakso dan mie basah. Nah, perlu sobat ketahui juga, ini ada info dari media online yang diunduh pada tanggal 18 Februari 2017 pada pukul 21:05. Infonya yaitu, formalin pada umumnya diperuntukkan sebagai bahan dasar pembersih lantai, pakaian, dan kapal. Formalin juga digunakan untuk membuat zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak. Bagi manusia, jelas formalin bisa mengancam kesehatan. Dalam jangka pendek, formalin sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan. Akibat yang dapat ditimbulkan dapat berupa luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi, dan bahaya kanker pada manusia. Bila tertelan formalin sebanyak 30 ml atau sekitar 2 sendok makan, akan menyebabkan kematian.
Nah, kalau kita tidak tahu nih dan bila dikonsumsi menahun dapat berisiko terkena kanker. Maksudnya dikonsumsi menahun itu seperti apa? Karena kita sering jajan sembarangan, makan mie atau bakso gitu, ada oknum-oknum yang menambahkan formalin pada pembuatan mie dan bakso, terus kita makan, itu kalau terus-terusan kita konsumsi itu bertahun-tahun, nah toksik itu akan numpuk di tubuh kita dan beresiko menjadi kanker, Nak. Lanjut ya. Zat aditif buatan berikutnya adalah perisa buatan. Perisa buatan ini diperoleh secara sintetis melalui proses kimia. Nama perisa buatan yang perlu kita kenal ada butil asetat yang memberikan aroma murbei, amil asetat rasa pisang, oktil asetat itu rasa jeruk, etil butirat itu aroma nanas, amil asetat itu aroma apel, amil salisilat itu aroma melati, benzil butirat aroma ceri, benzil asetat aroma buah persik, propil asetat buah pir, dan yang terakhir ada etil fenil asetat yang memberikan rasa dan aroma seperti madu. Next, penguat rasa. Penguat rasa buatan ini sering kita temui di dapur ya, Nak. Bumbu penyedap buatan yang paling dikenal adalah vetsin atau MSG, yaitu monosodium glutamat. Konsumsi penyedap ini sebaiknya secukupnya saja dan tidak berlebihan ya sobat ya. Penyedap sintetis selain MSG diantaranya yaitu nukleotida seperti guanosin monofosfat atau GMP dan ionosin monofosfat atau IMP. Video pembelajaran ini sudah berakhir, akan dilanjutkan pada video pembelajaran berikutnya yaitu berupa zat adiktif dan psikotropika. Kalau begitu, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.